Perjalanan bisnis founder Mishe, Zhang Hongchao. Mari kita bahas. Perjalanan ini bermula pada tahun 1997 ketika Pak Zhang masih menjadi mahasiswa tahun keempat. Di sela waktunya dia bekerja part-time cuy di toko minuman dingin spesialis es serut. Dan dari sinilah perjalanan bisnis beliau dimulai. Beliau curhat ke neneknya tentang ide bisnis yang bakal dia bikin dan neneknya mensupport cuy. Neneknya memberikan dia uang kisaran 4.000 yuan Tiongkok atau kisaran 8,5 juta. 8,5 juta untuk merintis usaha pertama kali Pak Zhang Hongchao. Berarti neneknya adalah investor pertama dia cuy. Anjay, kelas sih neneknya. Setelah lulus kuliah, dia pindah ke Zhengzhou, salah satu kota di Tiongkok, dan dia mulai bikin kios es krim bermodalkan 8,5 juta yang dikasih neneknya. Dan toko yang didirikannya bernama Coldstream Chef's Eyes. Maaf ya kalau bahasa Inggris saya kurang enak didengar, anjay masih belajar cuy. Dan ini adalah nenek moyangnya Mishe. By the way guys, saya bingung nih bacanya Mishe atau Mishe, tapi kata Pip bacanya Mishe. Toko pertama dia sangat kecil cuy, hanya bermodalkan freezer, bangku, dan meja lipat, layaknya kios-kios kecil pada umumnya. Dan mesin serutnya dirakit sendiri cuy, saking terbatasnya modal yang dia miliki. Produk pertamanya es serut, ice cream, dan smoothie. Setelah toko pertamanya berjalan dengan lancar, dia menambahkan menu baru cuy, teh susu. Dan di toko pertamanya ini dia bisa berhasil mendapatkan satu hari 100 yuan Tiongkok atau kisaran 227.000 per hari di toko pertamanya. Tapi ada problem cuy, layaknya bisnis lainnya pasti ada problem yang selalu mengintai ya guys ya. Problemnya adalah bisnis dia hanya berjalan di musim panas. Dan di musim dingin dia nggak bisa jualan ya guys ya. Terpaksa dia tutup di musim dingin. Dia menghabiskan waktunya untuk bekerja di tempat lain selama musim dingin. Tapi karena kecintanya pada bisnis, dia tidak pernah menyerah ya guys ya. Tahun selanjutnya dia buka toko kedua dengan nama Mishe Bingcheng. Anjay, muncullah nih raksasa dunia sekarang ya guys ya. Mishe Bingcheng lahir pada tahun 1999. Buat kamu yang belum tahu, Mishe Bingcheng ini bahasa Cina artinya kastil es yang dibangun dengan salju yang manis. Kurang lebih ini ya guys ya artinya. Oh iya, ada fakta lain cuy. Pak Zhang dia juga bikin restoran, cuman restorannya itu gagal. Namanya juga mental usaha ya guys ya, mental pebisnis pasti pengen bikin hal lain ya. Perjalanan Mishe pada awal-awal ini berlangsung stagnan cuy, sampai akhirnya tahun 2006. Ada es krim dari Jepang yang muncul di Zhengzhou, dan es krim itu berbentuk obor cuy. Kebetulan di Beijing lagi ada Olimpiade Beijing dan menyebabkan harga es krim naik 5-10 kali lipat. Yang aturannya satu es krim itu harganya 1 atau 2 yuan berubah menjadi 5-10 yuan cuy, hanya karena es krimnya berbentuk obor ya guys ya, yang kayak corn gitu. Nah, pada momen ini cuy yang menjadi batu loncatan yang bakal membuat Mishe jadi raksasa dunia. Tahu gak kenapa? Mari kita bahas. Pada momen inilah Pak Zhang menemukan peluang yang sangat-sangat besar ya guys ya. Dia berpikir, kok bisa ya orang beli es krim 10 kali lipat lebih mahal tapi tetap laku. Kenapa nggak kalau kita bikin es krim yang sama tapi harganya lebih murah? Otomatis langsung di riset dong ya sama Pak Zhang. Setelah riset yang panjang dan kebetulan dia basicnya di es krim, dia menemukan rasio bahan yang cocok guys, yang sama dengan harga 10 kali lipat ini. Nah, kamu tahu gak? Pak Zhang langsung bikin toko dan dia jual es krim seharga 2 yuan Tiongkok. Padahal pasarannya itu 10 yuan. Nah, karena murah yang gak masuk akal inilah guys, bisnis beliau meledak semeledak-meledaknya. By the way guys, saya flashback dikit ya guys ya. Karena cerita ini saya ingat di Padang dulu orang jual anti gores 20.000, 30.000. Muncul satu toko yang jual anti gores 3.000 cuy. Wih, sumpah saya ingat banget bagaimana toko itu rame antrinya gila hanya demi beli anti gores 3.000 yang pasarannya waktu itu 30.000. Gila sih. Nah, pada tahun selanjutnya 2007 karena banyaknya pelanggan dia kepikiran bikin franchise di provinsi Henan, Tiongkok. Setelah itu pada tahun 2008 bisnis kecil yang didirikan Pak Zhang berubah menjadi perusahaan dengan total kurang lebih 180 cabang. Anjay ya guys ya, modal 8,5 juta bisa menghasilkan 180 cabang. Oh iya guys, di tahun 2008 dia mendapatkan problem. Layaknya teori apapun yang berlebihan itu nggak baik terjadi cuy. Cabangnya ada 180. Dan saat itu ada terjadi problem keamanan bahan baku.
keamanan susu dan berdampak pada supply ke cabang mereka cuy. Karena keterbatasan bisnis beliau dan perusahaan ini adalah perusahaan family, jadi beliau meng-hire manajer profesional untuk mengoptimalkan perusahaannya. Tapi memang gitu cuy, apapun yang berlebihan memang nggak baik. Cuman apapun yang nggak baik pasti ada solusi ya guys ya. Dan solusinya dia meng-hire orang profesional. Keren sih, dia cerdas ya guys ya, nggak tamak. Karena banyaknya permintaan dan semakin berkembangnya bisnis beliau, akhirnya Pak Zeng dan lain-lain memutuskan untuk melakukan kerjasama pada tahun 2010 dengan Zhengzhou Baodo Trading. Nah dari sinilah cuy, bisnis beliau benar-benar menjadi bisnis yang sangat profesional. Dan pada tahun 2012 mereka mendirikan R&D Center untuk melakukan semuanya sendiri cuy. Dari hulu ke hilir mereka ingin semuanya dalam genggaman mereka untuk bahan baku dan lain-lain. Dan pada tahun 2014 mereka bikin pusat logistik untuk perusahaan mereka di Hanan. Karena adanya pusat logistik, jadi mereka bisa bikin bahan baku mereka dikirim gratis ke seluruh negeri cuy. Dan menjadikan perusahaan mereka satu-satunya perusahaan minuman pertama di Cina yang logistiknya itu gratis. Kebayang gak sih gimana investor tertarik untuk invest ke perusahaan mereka? Nggak hanya itu cuy, sejak gabung ke sini nih, mereka bahkan bangun bahan baku sendiri cuy. Mereka bikin kebun teh ya guys ya. Anjay udah kayak alahan panjang ya guys ya. Karena mereka menciptakan bahan baku sendiri, mereka akhirnya bisa menghemat kisaran 20% cuy untuk modal bahan baku. Gimana nggak bisa kompetitif, gimana nggak bisa murah ya guys ya. Dari hulu ke hilir semuanya dilakukan dalam satu genggaman. Ibarat cat avian ya guys ya. Anjay keren. Tidak hanya itu ya guys ya, perusahaan ini juga memberikan pinjaman tanpa bunga untuk orang yang membeli franchise-nya untuk menyelesaikan problem keuangan saat membuka toko baru cuy. Aduh, gimana nggak tertarik orang bikin cabang di mana-mana ya guys ya, kalau kayak gini nih positif untuk invest ke perusahaan mereka. Dan tahun 2018 mereka akhirnya bisa masuk ke pasar Vietnam. Dan mulai dari sini nih mereka mulai menguasai dunia ya guys ya. Dan tahun 2020 tercatat sudah 10.000 lebih store mereka di Cina. Anjay. Bermodalkan invest dari nenek yang hanya 4.000 yuan Tiongkok atau kisaran 8,5 juta, 24 tahun kemudian naik 5 juta kali lipat. Kelas, menjadikan neneknya investor tersukses di Tiongkok. Aduh, neneknya keren banget ya guys ya. Dan begitulah perjalanan bisnis Pak Zhang Hongqiao. Dan konten kali ini bersumber dari ini cuy, Food Talks dengan judul ini. Terima kasih ya semua sudah nonton sampai habis, kalian luar biasa. Thank you.